Di balik meja bar, terlihat seorang wanita cantik tengah larut dengan keasikannya. Jari jemarinya yang lentik bergerak lincah menggumuli satu gelas dengan botol-botol beraneka bentuk dan merek secara bergantian. Dia sedang meracik minuman, untuk kemudian dia suguhkan kepada si pemesan. Senyumnya ramah, namun kadang keramahannya bisa jadi disalah-artikan. Sebab kelihayan meracik dan keramahan itu memang semestinya ia miliki sebagai seorang bartender yang populer dengan istilah The Girl Behind the Bar. Salam hangat bagi Anda pemirsa malam-malam, saya Alin. Kembali lagi menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk mengupas warna-warni kehidupan malam, serta menyingkap tabir yang dianggap tabu secara layak, mendalam dan tanpa ditutup-tutupi. Tentu saja semuanya akan disajikan dengan gamblang untuk menerangi malam-malam Anda. Girl behind the bar, ini adalah istilah keren bagi seorang bartender wanita. Memang profesi yang satu ini sekarang sudah tidak lagi dimonopoli oleh kaum lelaki. Di kafe, restoran ataupun diskotik, seorang bartender wanita pasti bisa memberikan daya tarik persona tersendiri. Selain cantik dan juga gesit, jari jemarinya juga harus terampil dalam meracik minuman untuk para tamu yang kebanyakan adalah kaum lelaki, sehingga mereka bisa dibuat ketagihan untuk datang dan datang lagi. Lantas apa yang membuat para wanita ini untuk memilih profesi sebagai girl behind the bar? I live through the storm, been in bad weather, it's dampened my soul. Gelap malam mulai menyelimuti sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan. Saat itu, jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Belum terlalu malam memang. Tapi, kawasan yang banyak dihuni kafe dan resto itu sudah terdengar hentakan musik disco yang banyak digemari anak-anak metropolis. Di situ juga terlihat lebih dari sepasang lelaki perempuan yang asik berdisko. Di sudut meja bar, denting gelas dan botol yang menjadi mainan para bartender seketika menyeruak di antara hingar-bingar musik yang berdentum keras. Di dalam sebuah bar, terlihat seorang bartender wanita tengah sibuk menyuguhkan beraneka jenis minuman kepada para tamu. Malam itu, deretan kursi nyaris dipenuhi oleh tamu yang kebanyakan lelaki. Sesekali sang bartender terlibat perbincangan dengan para tamu sembari menebar senyum ramahnya. Itulah sepenggal aktivitas yang biasa terjadi di sekeliling meja bar. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang bartender wanita yang marak mewarnai kafe, resto, diskotik, atau klub-klub di Jakarta. Berapa lama menekuni dunia bartender? Ya, kira-kira 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan? Sebelum di Iya. sini di mana? Ini pengalaman pertama. Oke. Kalau email? Gue di bartender ya. Oh. Belum lama banget lah, baru 6 bulanan ya. 6 bulanan. Awalnya sih gara-gara ngambil sekolahnya sekolah perhotelan, terus nggak taunya in love sama profesinya gitu, jatuh cinta aja sama profesinya. Jakarta makin hari kian disesaki dengan beragam tempat hiburan. Di situ banyak ditemui bartender yang kini tak lagi dimonopoli lelaki, tapi juga dilakoni kaum wanita. Kelihayan mereka meracik minuman menyamai kebisaan lelaki. Tapi ada sesuatu yang tak dimiliki kaum lelaki, yakni pesona yang biasa dimiliki kaum wanita. Apa yang membuat tertarik dengan pekerjaan bartender? Ica dulu. Kalau dilihat bartender kan kebanyakan
laki-laki ya, Oke. banyak kan cowok-cowok. Tapi kalau yang cewek-cewek kayaknya rada jarang ya. Oke. Itu ya interesting aja gitu. Terus nama-nama pengetahuan soal bikin minuman, segala macam ngeraciknya gimana kan ada cara-caranya. Juggling juga masih jarang cewek, Oke. kan ya. Banyak kan cowok gitu aja. Oke, kalau Imel, Kalau gue senang aja bikin orang mabuk. Pasti. Ya nggak. kan cuma itu. Nggak, enak aja maksudnya. Apa ya? Ya senang aja bisa ngeracik minuman, bikin minuman gitu kan. Ya kita punya apa ya ilmu lebih aja gitu. Tantangan yang gue suka, makanya gue masih stick around di dunia bar, itu malah bisa dibilang nggak ada ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada tantangan yang berarti gitu loh. Ya tantangannya lo harus bisa aja berhubungan sama semua tipe jenis orang gitu loh. Karena yang mau hadapin orang-orang yang berbeda gitu loh. Dari semua kalangan, dari semua status sosial gitu loh. Sudah gitu, gimana cara lo untuk bisa masuk ke mereka aja gitu loh. Itu yang menjadi tantangan gue. Kalau cewek untuk masuk di bar, biasanya mereka untuk susah juga gitu, karena mereka pikir bar itu kerjaan cowok gitu loh, ngangkat barel, bikin minuman, speed yang mesti cepat gitu loh. Cuman buat gue di sini gue nemuin challenge, gue nemuin tantangan banget gitu loh buat untuk kerja apa yang cowok bisa kerjain. Oke, jadi gue kayaknya nemuin jiwa gue di sini gitu loh. And the band strikes up a funky jam. Untuk menjadi seorang bartender, tentu diperlukan keterampilan khusus. Keterampilan yang biasa dipelajari lewat training dalam hitungan hari atau mengikuti sekolah khusus dalam hitungan bulan. Karena waktu itu sering seringnya jalan bareng sama anak Hatrop. Terus waktu itu gue pengen nyoba buat kerja gitu loh. Terus gue mulai diajakin untuk part-timer. Jadi part-timer waktu itu startnya gue training di Bats, terus gue jadi part-timer di jalan-jalan. Waktu di jalan-jalan itu gue ngerasa kalau gue jadi server doang, itu kayaknya kurang ada skillnya gitu ya. Terus gue bilang sama supervisor gue pengen nyoba untuk masuk ke bar. Oke, jadi dia ngasih gue kesempatan untuk belajar di bar. Ya di situ gue bener-bener belajar soal koktail, soal beer, soal wine semuanya. Dan setelah 2 tahun ya, gue ada di sini sekarang di Hard Rock. Di sini kan ada training, Oke. training selama 12 hari. Ya kita kan pasti dilatih segala macamnya, pengetahuannya juga, otomatis ya drink knowledge-nya juga ya. Itu ada tahap-tahapnya gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau untuk masalah sekolah sih memang iya, untuk memperdalam lebih dalam lagi perlu sekolah. Tapi paling enggak, Kalau Imel, dari mana dapat ilmu itu? emang gue background-nya dari perhotelan. Selain melalui jalur training sebagai media belajar, ada sejumlah bartender wanita yang rajin mengakses internet untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk dunia bartender. Beli apa? Dari apa? Yang lu dapat tuh dapatnya dari mana? Dari internet dan dari buku. Terus experience. Experience ya. Learning by doing. Oke. Lazimnya profesi seorang bartender, tentu saja mereka harus mempunyai kelihayan dalam meracik minuman, mulai dari minuman non-alkohol sampai minuman beralkohol. Dan tentu saja mereka harus lihai dalam bersosialisasi dengan para tamu yang kebanyakan adalah kaum lelaki. Tapi apakah mereka juga punya kelihayan untuk menghindar dari godaan minuman beralkohol dan menghindar dari godaan-godaan rayuan lelaki nakal?